Shalom, Jemaat GSKI Betani Nginden, Manyar, Citralen, Sukomenunggal, dan seluruh cabang sekota di Surabaya dan sekitarnya. Kita berjumpa lagi dalam program gereja Masih Ada Tuhan. Tema yang saya bawakan hari ini, jadilah orang bijaksana. Matius 25 ayat 11 sampai 12. Arti bagaimana kita menjadi orang yang bijaksana. Artinya kita harus dewasa menghadapi setiap masalah. Dewasa menghadapi setiap problem yang kita alami. Termasuk dewasa menghadapi saat ini, situasi saat ini, COVID-19. Bukan makin memperkeruh suasana, mempertajam suasana, tapi kita harus meredam supaya apa? Supaya tidak makin panik orang-orang yang mendengarkan. Itulah artinya bijaksana. Jadi tidak makin membesar-besarkan masalahnya. Dan kita harus tahu kita jadi orang bijaksana. Dan ayat ini, Matius 25 ayat 11 sampai 12, maka saya dalamin menjadi 3 M. M yang pertama, mengantisipasi krisis. Contoh di dalam ayat tadi, 5 gadis bijaksana itu selalu berjaga-jaga terhadap kemungkinan seandainya diduga akan timbul keadaan darurat yang menimpa mereka. Gadis yang bijaksana itu mengantisipasi seandainya kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di luar kemampuan mereka. Mereka menyiapkan diri menghadapi keadaan yang genting sekalipun. Tapi kita bandingkan dengan 5 gadis yang bodoh, jelas sekali. Bijaksana dan bodoh. Maka gadis yang bodoh ini memang namanya masa bodoh. Apapun yang terjadi, situasi apapun yang terjadi, masa bodoh. Must go on katanya, tetap jalan aja dia. Tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan persiapan apa-apa. Dia bahasa Inggrisnya itu apa? Kintir, ya. Hanyut gitu. Mereka gadis bijaksana ini menyiapkan pelita dan minyak untuk menyambut mempelai laki-laki yang akan datang pada waktu yang tidak diduga. Tidak diduga, maka dia harus mempersiapkan dirinya. Mau datang, tidak datang, siap. Poin yang kedua, M yang kedua, menyiapkan hati ketika krisis itu benar-benar datang. Krisis tidak diminta, datang sendiri. Masalah tidak diminta, datang sendiri. Enggak diawi toko dewe. Tidak dipanggil, datang sendiri. Setiap manusia pasti mempunyai krisis. Apalagi saat ini, dunia mengalami krisis COVID-19. Situasi seperti ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita belajar dengan kelima gadis yang bijaksana ini. Mereka sudah siap. Karena apa? Dia mengantisipasi krisis itu. Dan dia memiliki persediaan yang cukup untuk menghadapi krisis yang di luar dugaan itu. 5 gadis bijaksana ini memiliki cadangan minyak untuk mengisi pelita mereka. Jadi dia merasa tenang. Kenapa? Dia sudah siap minyak untuk pelita supaya terus tidak padam. Maksudnya, intisarinya, kita harus terus berjaga-jaga. Menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Kita harus berjaga-jaga terus. Kapan datangnya, kita harus siap berjaga-jaga. Maka poin yang ketiga, M yang ketiga, menghadapi
krisis. Kita harus menyiapkan perbekalan untuk kebutuhan kita. Gadis bijaksana ini beruntung. Mereka menikmati sukacita. Tidak dipermalukan. Tidak jadi bodoh. Maka semua yang direncanakan, yang sudah diantisipasi krisis ini, harapan mereka terpenuhi dan mereka siap menghadapi masalah ini. Itulah kita harus mencontoh gadis yang bijaksana ini, yang selalu siap sedia, ada maupun tidak ada masalah, ada maupun tidak ada krisis, dia tetap siap. Tuhan datang maupun belum datang, harus siap. Jadi 3 kesimpulan tadi, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pertama, mengantisipasi krisis. Yang kedua, menyiapkan hati ketika krisis benar-benar datang. Yang ketiga, menghadapi krisis. Kita sudah siap menghadapi krisis. Apapun krisis yang datang, bahkan hari ini datang, namanya COVID-19. Mungkin besok, lusa, tahun depan, berapa tahun lagi, dan masa yang akan datang ada antivirus atau virus-virus yang lain. Yang virus-virus yang begitu luar biasa. Kita siap menghadapi krisis. Kita harus bersiap sedia selalu. Jadi kesimpulannya, Bapak dikasih Tuhan, perhitungan kita harus siap menghadapi situasi krisis di masa depan. Bukan karena kita tidak memiliki iman. Ada yang mengatakan, oh kamu gak memiliki iman, kita harus beriman. Boleh beriman, tapi lakukan tindakan itu. Jangan hanya cuma beriman saja. Tapi harus mempersiapkan. Bagaimana kita juga mawas diri. Siap sedia dalam segala hal. Dalam segala keadaan, baik maupun tidak baik. Maka itulah penantian berkaitan dengan pengharapan yang muncul karena tidak mampunya kita dan kondisi serta situasi yang tidak bisa mengatasi segala permasalahan manusia. Karena kita tidak mampu mengatasi di luar kemampuan kita. Maka manusia, termasuk saudara dan saya, merindukan pengharapan. Inginnya berakhirnya semua masalah ini, termasuk kegelapan dosa manusia, kejatuhan, kebusukan, keserakahan, ketamakan, kejahatan manusia, dan lain sebagainya. Bahkan berapa abad dari generasi ke generasi, dari keturunan ke keturunan, dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, pengharapan akan datangnya penolong, penyelamat manusia terus dinanti-nantikan. Allah sudah menanamkan kerinduan juru selamat setiap hati manusia, hati saudara dan saya. Allah sudah menanamkan setiap hati kita untuk selalu mencari Allah di dalam hidup kita. Kadang-kadang manusia salah untuk mencapai dan menggenapinya. Hikmat manusia, akal budi manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, tidak ada kemampuan untuk menyelesaikan sendiri masalah ini. Maka penantian yang menjadi kerinduan setiap manusia yang diciptakan oleh Allah, mereka pasti mendengar suatu panggilan surgawi di dalam batin kita, jiwa kita, roh kita. Manusia sadar tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan kita seperti debu yang tidak ada artinya. Manusia terus menerus dalam kegagalan. Dalam kegagalan. Puji Tuhan, Mesias, namanya Yesus Kristus, yang dinanti-nanti para raja, imam, nabi, bahkan pencari kebenaran, pendiri agama, pemerintah siapapun, selama bertahun-tahun dan berabad-abad generasi, merindukan penggenapan hidup kebahagiaan yang kekal. Dialah yang menggenapi setiap janji Tuhan. Dia adalah Yesus Kristus yang menderita untuk saudara dan saya. Maka kesimpulan yang terakhir, Bapak dikasih Tuhan,
program acara ini, masih ada Tuhan. Masih ada Yesus Kristus yang selalu siap menolong hidupmu dan hidupmu. Jangan takut lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.